Halo guys, Dimas di sini. Kalau kemarin kita udah bahas sepatu kulit formal alias dress shoe, masih banyak lagi yang nanyain boots ke kita sebagai extension ya, lanjutan dari seri-seri pembahasan sepatu kulit kita. Dan kita pikir nggak ada salahnya. Karena kebetulan beberapa minggu yang lalu ada satu maker lokal nih ya, pembuat sepatu lokal yang sama-sama di Bandung juga kayak kita, itu kemudian ngontak, ya nge-DM, nanya-nanya, dan mereka jujur ngaku kalau mereka lagi develop sepatu. Mereka cerita kalau mereka lagi develop sebuah boots, dan begitu gue lihat, oh oke nih. Jujur gue juga nggak tahu kalian minat sama boots kayak gini atau enggak. Tapi gue akan coba review boots ini dari segi teknis. Harapannya apa? Kita bisa sama-sama belajar, dan mungkin buat brand lokal ini, dia juga bisa dapat masukan gitu ya, terhadap produk-produk yang developnya. Gue mau kenalin sama kalian, namanya Dicars. Dicars ini kebetulan adalah ya perorangan anak-anak muda yang mereka besar di lingkungan Cibaduyut, paham sepatu karena dari kecil sampai besar mereka lihat itu, akhirnya tertarik lah untuk mengeksekusi sepatu dengan gaya dan idealisme sendiri kayak gitu. Dan akhirnya jadilah si Dicars ini. Dan kalau gue lihat sih emang sebelum-sebelumnya nggak memuaskan ya, baru yang kali ini yang gue lihat cukup menarik nih, cukup oke. Nah, gue akan bahas sedikit ya dari boxnya. Jujur ini boxnya menurut gue nggak spesial-spesial amat. Nggak ada yang, ya gue nggak bisa ngomong apa-apa sih, gitu-gitu doang. Cuman satu nih yang pingin gue note, shoe for struggle. Berarti kalau kalian menderita, ini adalah sepatu buat kalian. Jadi mungkin maksudnya ini buat orang-orang yang lagi berjuang gitu ya filosofinya. Karena mereka juga gue lihat memang masih berjuang. Tapi kayaknya gimana gitu ya, dari segi grammatically, menurut gue memang nggak salah-salah banget. Tapi ini nggak pernah diucapkan oleh orang native English-nya. Jadi gimana ya, mungkin ada kata-kata yang enak gitu buat tagline daripada shoe for struggle, karena kesannya tuh gimana gitu ya. Ini masukan juga nih buat teman-teman Dicars ya. Kita masuk ke sepatunya. Untuk sepatunya ini boot casual sih ya. Karena memang ini banyak jahitan-jahitannya, banyak detail-detail, kemudian soalnya juga soal berwarna putih kayak gini. Ini udah jelas-jelas casual lah. Nah, tapi ini memang dari segi styling, gue ngelihat ini adalah boots casual yang bisa dipakai naik motor. Bukan boots motor sebenarnya ya, tapi ini boots casual yang bisa dipakai naik motor. Kalau boots buat motor kayak gimana? Gue akan coba liatin ke kalian ilustrasinya ya. Kayak gini, beda. Dari segi estetika juga emang agak beda gitu ya. Tapi ini adalah boots casual buat orang-orang yang punya lifestyle ya gahar-gahar gitu kan. Kalau kalian anak-anak motor Harley gitu kan, biasanya pengen outfitnya, looknya itu beneran gahar dan laki banget gitu kan. Nah, ini yang cocok tuh mungkin styling kayak gini. Nah, ini kalau gue lihat ada ekstra detail di sini ya. Ini buat apa sih namanya tuh? Pedal giginya biar nggak cepat rusak, ada dikasih ekstra leather di sini. Kemudian di balik ini juga ada steel toe-nya. Ini lumayan bikin sepatunya agak ngejepit, tapi nggak terlalu parah-parah juga. Sisanya yang lain sih oke-oke aja. Nah, berhubung gue bacotnya udah banyak banget, langsung aja kita potong-potong aja kali ya sepatunya. Dan ini dia Dicars Iron. Gue cukup kesulitan buat motong-motong ininya karena memang harusnya sih nggak pakai tangan ya. Harusnya ini pakai table saw atau apa, tapi ya karena gue nggak punya duit buat beli table saw, gue pakai tangan. Gue akan mulai dari pembahasan uppernya. Jadi uppernya ini tuh kulit asli, tapi memang dia bukan full grain banget. Gue mau coba liatin segimana banyak finishingnya ini dari si uppernya ya. Gue coba bongkar dengan aseton. Ini kulit asli, tapi finishingnya memang cukup banyak ya, banyak sekali malah kalau gue bilang. Jadi udah gue korek-korek segini pun, ini belum sampai ke bagian paling dalamnya, tapi udah mulai kelihatan ya. Ini kulitnya cukup bagus, pengamatan gue, ini kulitnya cukup tebal. Kita coba ukur ya bareng-bareng.
1,5 mm ketebalan yang cukup proper untuk boots kayak gini. Tapi kalau kalian tahu biasanya safety boots kayak gini pun bisa ada yang di atas 1,5. Gue cuma mau kasih tau kalian ini kulitnya memang kulit asli. Gimana ya, gue juga ragu ini full grain, bener-bener full grain, karena memang satu dari harganya ya, terus yang kedua bisa aja sih dapat full grain tapi di amplas gitu ya, diratain lah atasnya, kemudian dikasih finishing berupa cat, dan itu yang terjadi di sepatu ini. Finishing catnya kentara dan tebal banget. Sayang sih. Salah satu indikatornya apa? Gue ngeliat juga di sini finishingnya ya, ini agak berkerut-kerutnya kayak begini. Berkerutnya nggak jelek-jelek amat sih untungnya. Gue puas loh sebenarnya sama kualitas kulit ini, mengingat harganya kalau kalian beli full price itu di 700-800an. Gokil sih, jarang banget nemu yang kualitas kayak begini di harga 700-800an. Malah gue mulai berpikir mereka itu underprice bukan overprice. Satu fitur tambahan yang kayaknya gue harus cerita di sini itu adalah bagian ini ya, bagian pelindung guardnya ini untuk kalian ganti-ganti gigi ya. Ini biar bagian toe areanya nggak cepet rusak. Ini beda sih, ketebalannya cuma 0,2 mm. Jadi memang ini lebih ke ornamen, dan gue sih sebenarnya nggak masalah dia tipis, karena kalau gue lihat sih mungkin dia akan ada waktunya di mana ini kegesek-gesek terus kemudian rusak. Nah, lepas ganti, pasang baru lagi, material baru lagi untuk melindungi ini lagi. Ya memang boots kan seperti itu sebenarnya. Kalau gua kacamatain dari segi kualitas uppernya, jujur ini cukup bagus loh. Apalagi kalau kita menilai ini adalah boots under 1 juta, menurut gua kualitas upper ini sangat bagus sekali. 8,5/10 untuk kualitas uppernya doang. Untuk kualitas upper kayak gini harusnya jangan dijual di harga 700-800. Ini adalah kualitas upper yang kalau kalian jual layaknya itu di angka 1 juta lah minimal banget, atau 1 juta lebih ideal lagi. Kenapa? Karena gue takutnya kalian nggak punya komponen keuntungan nih kalau kalian melakukan hal kayak gini. Masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam gue akan bahas lining, konstruksi, dan beberapa hal teknis lain ya. Pertama yang kalian udah lihat, ini agak beda secara konstruksi. Di sini habis dari upper, nggak langsung ke lining, tapi ada namanya steel toe dulu. Nah, di balik steel toe ini kemudian ada busa untuk kenyamanan kalian ya, dan liningnya itu kalau gue lihat di bagian depan ini pakai suede ya. Steel toe ini buat apa? Bayangkan kalian lagi naik motor, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan misalnya, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat kaki kalian terbentur sesuatu. Nah, steel toe ini kan safety-nya nih, pengaman buat jari-jari kaki kalian. Makanya ini harus kuat nih. Dari segi tahan goresan, gue beberapa kali ngegores ini, dan ya kelihatan banget sih goresan-goresannya ada lah. Nah, tapi yang penting itu kan bukan tahan goresan, tapi kekuatannya. Kita cek sama-sama ya. Gua kali ini akan pakai bola besi ini sebagai pengganti palu. Ada perubahan nggak setelah dihantam bola besi kayak gini? Ada perubahan, tapi tidak merubah cukup banyak strukturnya ya. Ini kalau gue hantam lagi masih cukup tahan. Ini steel-nya cukup oke ya. Emang nggak setara dengan yang kalian dapat kalau kalian beli boots safety gitu, atau beli boots motor di harga 3, 5, atau 6 jutaan ke atas. Memang beda kualitasnya, tapi ini cukup oke kualitasnya untuk yang harga under 1 juta, dan ini masih bisa menahan gitu ya hantamannya dengan cukup oke. Good job sekali lagi Dika. Nah, kalau kita masuk ke dalam-dalamnya, ini kita lihat sini juga, ini masih proper aja sih. Bagian tuh areanya ini kalau kita lihat dalamnya ini pakai suede. Ini nyaman memang. Nah, gue sebenarnya berharap kalau bagian dalam ini bisa pakai suede ya, tapi enggak kan, karena wajar harganya yang under 1 juta itu harus ada cutting cost beberapa, makanya mereka memilih pakai material seperti ini. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa area yang gue rasa tuh cukup nyaman. Ya, lain di sini tuh ada busanya sedikit, bagian lidah ada busanya sedikit, semuanya ngebantulah buat nyaman-nyamannya. Plus kalau kita gali lebih dalam lagi, di balik bahan bensol yang di bawah, bensol yang bagian atas yang ketemu insole, ini menutupi shanks yang cukup panjang. Makanya gue ngerasa ini cukup kesanggah dengan baik ya kaki guanya di sini. Nah, di bawah ini ada material bensol lagi, bensol baru ketemu sama busanya. Nah, konstruksinya ini apa? Ini adalah konstruksi stitch down namanya. Dimana ini upper ya, ujung uppernya tarik ke samping, kemudian dijahit dengan material yang di bawah. Kebetulan di sini pakainya busa, jadi material upper yang tarik keluar sini, ini busa, jahit di sini, ini memperkuat, dan lemnya juga gue lihat cukup kuat, cukup oke ya, dan ini sangat-sangat proper sih, kekuatannya sangat-sangat bagus sekali. Gue ngelihat untuk kelas under 1 juta, ini sih udah 8,5 juga bos.
dari segi kualitasnya. Nah, yang gue nggak kalah respect itu adalah bagian bawahnya lagi nih. Dimana bagian paling bawahnya ini soalnya itu bergaya-gaya Redwing, bergaya-gaya Vibram. Meskipun memang beda kelasnya dengan mereka. Perbedaannya di mana? Soal ini tuh nggak kayak Vibram, masih terasa berat. Tapi soal ini itu sangat lentur, gue sangat elastis sekali. Lenturnya bagus, turdinya bener-bener bagus. Gue sama sekali gak ada kesulitan. Bahkan buat sekedar jogging-jogging tipis pakai sepatu ini ya, gue penasaran dong, se-fleksibel apa sih sepatunya. Ya kayak kalian bisa lihat, ini tuh sangat-sangat fleksibel gitu sih soalnya untuk keras boot kayak gini. Nah, gue tantang lu Docmarts bisa nggak kayak begini. Dan pas gue kejar, gue tanya ke mereka, lu bikin soal di mana? Mereka bilang bikin di tetangga. Developan soalnya mereka bagus, jujur. Ini gue respect sih sama soalnya mereka. Kalau gue bilang Vibram itu di angka 100, mungkin mereka udah bisa mencapai di 60-70%. Keren. Oh iya, soalnya gue akan kasih rating 8 dari 10 juga nih. Feeling-feelingnya begitu gue udah lihat all around di sininya. Nah, ini tuh kayak boot yang kalian bikin ke tukang, ke pengrajin dengan budget yang ada sekian, pas dibikinilah dengan spek yang terbaik yang bisa si pengrajin itu bikin, dan jadilah kayak begini. Ini bukan barang merek yang jualan merek gitu ya. Ini bener-bener speknya pengrajin punya lah, pengrajin punya jualan, ambil margin yang nggak tebel, bahkan cenderungnya kalau gue lihat di harga sini adalah pas-pasan sekali, dan jadilah barang yang bagus dengan uang yang kalian punya. Nah gini loh kalau bikin brand sepatu kulit, nggak ngasal, serius, passionate, bisa jadi sebuah karya yang punya kualitas dan punya durabilitas. Beberapa catatan dan beberapa PR yang harus gue kasih tahu sama kalian, itu adalah dari segi safety-nya nih. Gue jujur nggak tahu, gue nggak bisa ngomong banyak untuk safety-nya ketika kalian pakai naik motor. In worst case scenario ya, terjadi kecelakaan, seaman apakah? Gue tidak bisa menjamin, karena ketika kecelakaan motor itu kan faktornya banyak sekali. Plus, gue dapat masukan sebenarnya ya dari bagian sininya, buat boot-boot motor itu biasanya lebih rigid, lebih kaku di sininya, lebih ngejaga untuk ngelindungin bagian ankle kalian, dan sedangkan ini enggak. Ini lebih soft, kalau untuk perlindungannya masih kurang dari segi ininya. Kemudian surprisingly gitu ya, kenyamanannya juga sangat oke. Paling yang gue kerasa minus itu adalah di fittingnya ya. Kenapa? Karena ini adalah steel toe. Jadi bagian toe-nya itu, bagian jari-jari kalian akan lebih sempit daripada boots pada umumnya. Kalau memang dirasa nggak oke, kalian bisa consider naik size, karena menurut gue nih, begitu kalian naik size juga, itu nggak terlalu masalah, tali-talinya bisa dikencengin. Lebih nyaman mana bilang ini ya tuh Docmarts. Kalian nggak apple to apple sih buat perbandingannya, tapi buat banyak aspek gitu, gue menemukan banyak kelebihan di sini dibanding Docmarts. Dari segi material, fittingnya pun temuan gue ini lebih bagus daripada Docmarts. Kemudian fleksibilitasnya lebih dari Docmarts gitu ya. Banyak aspek yang lebih dari Docmarts. Nah, satu-satunya yang kurang banget di sini adalah bagian sininya nih. Kalau gue boleh kasih saran gue adalah kalian mungkin bisa cari insole kayak gini nih. Dan kalau kalian bisa pakein ini di dalam sini, kenyamanannya pasti bakal terasa gitu meningkatnya. Ada lagi yang kalian bisa temuin di soalnya 910. Gue inget banget tuh 910 Yuza waktu itu punya soal yang empuk juga. Nah, itu bisa jadi consider buat salah satu opsi, atau kalian bisa tanya ke Unert. Insole-nya Unert itu denger-denger mau di-upgrade, insole yang ada campuran gelnya itu kan enak banget tuh. Wah, itu kalau bisa dipakein ke sini mungkin bakal good job banget sih. Tapi gue sangat-sangat pede sih sama barang kalian yang satu ini ya. Ini beneran bagus. Gue kasih rating 8,3 ya untuk kelas under 1 juta. Nah, tapi di sini trikinya. Karena sebenarnya ini bukan barang spek 1 juta. Gue hitung-hitung, HPP-nya mereka itu tuh sebenarnya mepet. Dan bahkan margin antara ongkos produksi itu harusnya memang belum bisa dikategorikan sebagai profit. Karena ya itu setahu gue nih nggak mungkin itu cover operational expense mereka yang lain kayak listrik, air, gaji karyawan, dan yang lain-lainnya harusnya masih tetap nggak ke-cover. Jadi ya itu tadi, boots under 1 juta itu tidak mungkin dibuat tanpa ada pengorbanan. Nah, yang kali ini mereka nggak mengorbankan kualitas, tapi mengorbankan komponen keuntungan gitu. Itu yang agak aneh sih kalau menurut gue. Mendingan ya kalian itu up aja lah harganya 1 juta kek, 1,2 kek gitu. Karena barang kalian worth it dijual segitu. Dan kalian, guys, kalau ada yang cari boot motor, mungkin bisa main-main ke Dicars ya. Ngobrol-ngobrol sama mereka, tanya-tanya mereka, support mereka, boleh banget. Karena gue respect sama apa yang dikerjain mereka. Mereka masih muda, tapi mau bikin kayak beginian. Cuman harganya itu rendah. Jadi kalau kalian mau support, please jangan beli di harga diskon. Kalau perlu tawar
belinya di atas 1 juta. Please banget ini buat ngebantu keberlangsungan merek lokal ini ya. Itu sih pendapat gue tentang CD Cars ini, cukup menarik. Dan coba komen di bawah boots apa lagi yang pengen kalian lihat untuk kita bahas, karena waiting list kita ada Clarks Desert Boot, kemudian ada beberapa boot-boot lain yang kita udah incer juga buat dibahas. Jadi gue sangat-sangat berharap masukan dari kalian, dan gue pengen minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, apalagi memang boots motor ini adalah bukan dunia gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.